Seperti ini saya sebutkan di sini. Ini kita ambil dari berita yang sudah ada di media sosial digital, antara beberapa sengketa-sengketa yang ada di tanah air yang ada di sini. Apa penyebabnya? Pertama, tidak adanya surat wasiat yang jelas dan sebagainya. Yang jelas itu tidak paham dengan ilmu waris, makanya kepala sengketa. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dipahami ilmu ini, banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian waris. Seperti apa pembagian penyimpangan itu? Yang pertama, dibagi rata, lanang betina dengan sama. Padahal agama mengajarkan di dalam surat An-Nisa 11, yusikumullahu fi auladikum, lebih berwasiat kepada kamu di zakari mislu hadzul saya, untuk lanang dapat 2, untuk betina dapat 1. Tapi yang terjadi di lapangan sering ditemukan ada derajat berbagi rata. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, fasik dan sebagainya. Ini penyimpangan yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, berkaitan masalah waris ini, penyimpangan berikutnya apa dia? Dibagi saat masih hidup. Dalam kita anak-anakku sekalian, daripada kita pusing-pusing, cuma kita bagi sekarang. Padahal masih hidup, itu bukan waris. Jadi itu namanya apa? Hibah atau wasiat. Wasiat itu pun harus dibagi kalau sudah meninggal dunia. Yang berikutnya, yang hal yang terjadi di sekitar kita bermasalah-masalah keluarga, seperti dia harta dikuasai istri. Mentang-mentang istrinya kemana-mana dengan lakinya, pergi pagi pulang petang, barang terus, berusaha sama-sama, akhirnya istri menguasai. Padahal dalam Islam istri itu dapat berapa? Berapa bagian istri? Hanya 1/8. Ini disebutkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 11 tadi. Itu kalau bininya sih kok. Kalau bininya 2, nah dibagi 2, 1/8 bagi 2, tambah habis tuh. Apalah itu? 1/8 juga ya, berapa? 12,5. Lanjutkan berikutnya, penyimpangan dalam masalah waris, seperti yang harus menunggu pasangan meninggal terlebih dahulu. Nah ini banyak terjadi di sekitar kita. Istrinya lah meninggal, tapi belum dibagi. Apa penyebabnya? Cucungku, uji anak cucu tadi. Kamu tahu tak yang gunung itu apa dia? Punya nenek gitu itu. Punya nenek. Jadi akhirnya siapa yang pemegang sertifikat yang bingung? Kenapa? Karena turun-temurun itu tidak dibagi. Ini penyebab kenapa kalau sudah salah satu meninggal harus dibagi segera. Kita lanjutkan berikutnya, penyimpangan dalam masalah ahli waris. Apa dia? Bukan ahli waris tapi merasa berhak. Siapa yang bukan ahli waris? Di antaranya ada siapa? Anak angkat. Anak angkat itu masuk ahli waris? Masuk. Tapi dia cuma dapat apa? Wasiat. Yang wasiat itu dah lebih berapa? 1/3. Anak angkat sama anak tiri. Tapi ternyata di lapangan banyak yang terjadi. Anak angkat menguasai seluruh harta. Lebih dari 1/3 tadi neraka. Dijawab Allah di dalam surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim zulman, secara zalim, innahu ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Berikutnya hadirin rahimakumullah, masih penyimpangan masalah ahli waris, pembagian waris, status terhijab tapi ngotot minta bagian. Terhijab itu masih tertutup. Cucung itu tertutup kalau ada apa? Kalau ada anak laki-laki, tertutup. Cucung itu kalau ada anak. Paman itu tertutup kalau ada anak laki-laki. Tapi karena yang dulu tadi tidak ngerti apa-apa, dibodoh-bodohin, akhirnya terjadilah penyimpangan.
Yang ke berikutnya dan masih terjadi sekitar kita juga mungkin bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini berdasarkan adat, Bapak Ibu sekalian. Pembagian waris ada 3 macam. Satu berdasarkan perdata, yang kedua berdasarkan adat, yang ketiga berdasarkan syariat Islam. Ya. Yang sekarang kita pelajari. Sekarang kita memasuki pengertian waris. Apa itu waris? Ilmu faraid. Pembagian waris ini disebutkan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, 15 dan 176. Insya Allah pembagiannya sudah ada di sana semua. Ada yang dapat setengah, dapat 1/2, 1/8 dan seterusnya. Berikutnya urutan penyelesaian harta waris. Jadi bagian waris itu, pembagian waris harus diselesaikan dulu oleh ahli warisnya beberapa hal. Yang pertama pengurusan jenazah, selesaikan dulu. Jadi harta itu yang dibagi dulu, ngurus jenazah itu dipotong dulu. Berikutnya membayar hutang. Jadi kalau si mayat itu ada hutang, maka ditanya. Maka sekarang kalau untuk kita untuk kita sakit ditanya, mak, bak, di mana kamu ada hutang? Karena hutang itu termasuk salah satu urusan kita dengan sesama manusia. Yang ketiga, menunaikan wasiat. Jadi diselesaikan dulu masalah wasiat. Wasiat ini tadi sudah disampaikan, anak tiri dan anak angkat. Berikutnya baru dibagikan kepada ahli waris. Nah setelah itu semua baru dibagikan sisanya itu ahli waris. Selanjutnya yang ketiga, sebab-sebab mendapatkan waris. Siapa saja yang mendapatkan waris? Seseorang mendapatkan waris karena nasab atau keturunan. Ada 5, 6 keluarga inti atau internal. Siapa yang keenam itu? Yang pertama ayah. Ini mesti dapat. Setelah ayah siapa lagi? Ibu. Ibu mesti dapat. Ada ayah, ada ibu biasanya. Yang berikutnya suami. Suami pasti dapat. Yang berikutnya siapa? Istri. Ada suami, ada istri. Yang kelima siapa? Anak laki-laki. Yang keenam anak perempuan. Nah 6 keluarga inti itu yang mendapatkan pembagian waris. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sebab mendapatkan waris sudah. Sebab yang kedua adalah sebab pernikahan. Ya, suami istri tadi dapat waris sebab pernikahan. Yang ketiga, dan ini jarang, sebab perbudakan. Yang keempat, ahli waris pokok. Tadi sudah. Yang berikutnya ashabul furud. Siapa ashabul furud? Itu tadi. Ya. Yang dapat 1/6. Ya, siapa yang dapat 1/6? Ayah. Jika ada anak. Yang berikutnya ibu dapat berapa? 1/6. Suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Bapak Ibu? 1/4. Kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, suami dapat berapa? Dapat setengah. Istri dapat 1/8. Kalau dia ada anak. Kalau udah ganti anak dapat berapa? 1/4. Anak perempuan itu dapat setengah kalau dia sendirian, dan kalau dia bersama yang lain dapat 2/3. Saudara perempuan ini sudah ada di sini ya. Kemudian kita lanjutkan asobah. Siapa yang asobah? Asobah itu Bapak Ibu sekalian adalah mendapatkan sisa harta. Misalnya kita ambil contoh kasus istri, kemudian siapa lagi? Anak laki-laki, anak perempuan. Ini istri tadi dapat berapa bagian? Dapat tadi bagian 1/8. Berarti anak laki-laki, anak perempuan dapat apa namanya? Dapat asob. 1/8 dari 1 juta berapa? 100 lebih. Iya. 1/8 dari 1 juta. 1 juta itu adalah 125.000. Sisanya berapa? 875. Ya. Jadi 875 itu dibagi untuk anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Jadi berapa 875 itu dibagi berapa? Dibagi 3. Jadi duit 875 tadi dibagi 3. 2 bagian untuk siapa? Anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan, untuk adil Islam. Lalu pertanyaannya, kenapa laki-laki dapat 2? Istri betina dapat situ, mau lah?
Karena suami itu kan menafkahi istri, sedangkan istri dinafkahi suami, balance kan? Seimbang, dia seimbang. Nah itu keadilan dalam Islam itu seperti itu. Jadi itu ya, asoba, saudara laki-laki, paman. Nah paman ini dia dapat bagian jikalau apa kasusnya istri, terus anak perempuan, terus paman, dia dapat. Nah, misalnya istri tadi berapa bagian? Berapa bagian istri tadi? Nah kasusnya coba kita ingat, satu istri, kemudian satu anak perempuan, yang ketiga paman. Bagaimana cara baginya? Istri dapat 1/8, bukan 1/8. Jadi dia dapat naik jatahnya berapa? 1/4. Kalau 1/8 kalau ada anak, kalau udah ada anak dapat 1/4. Jadi naik, ya kan? Jadi kalau 1 juta, suami tadi dapat berapa? Dapat 250. Sisanya berapa? 750. 750 itu untuk setengah untuk anak perempuan. 750 dibagi 2 berapa? 375 ya. Nah, 375. Jadi setengahnya untuk anak perempuan dan sisanya untuk paman. Itu kalau anak perempuan. Tapi kalau berkumpul pembagian tadi, istri, anak laki-laki, anak perempuan, paman, nah, macam mana? Ulangi. Kasusnya misalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, paman. Istri dapat berapa? 1/8. Ada. Karena ada anak laki dan perempuan. Anak laki-laki dapat berapa? Asoba ma'al-ghaib. Iya, asoba ma'al-ghaib. Dia bersama dengan anak perempuan tadi. Jadi dibagi 3 tadi kasus yang kita tadi. Paman dapat tak paman? Paman tidak dapat karena dia tertutup oleh anak laki-laki. Itu namanya ya. Kita mau pada kawan-kawan kita. Berikutnya zawil arham. Zawil arham itu siapa? Keluarga jauh. Keluarga dekat tadi atau intern tadi siapa? Siapa intern tadi? Keluarga dalam siapa? Ayah, ibu, jadi suami istri, kemudian anak laki-laki atau perempuan, itu keluarga inti. Di luar itu zawil arham, mamang, cucu, ponaan, apalagi anak tiri. Nah itu kakek dulu. Kalau masih ada yang namiko tadi, belum dia dapat bagian. Berikutnya yang ketujuh, penghalang warisan. Cak mana bisa terhalang dapat warisan? Satu, berbeda agama, jelas ya. Kapan ada yang murtad, tidak dapat dia bagian. Yang kedua, sebab membunuh, dibunuhnya mbaknya kan, tidak dapat dia apa bagian waris. Kemudian status budak, ada tidak budak yang di Palembang? Banyak. Ada ya, sudah ketapati, sudah sakit, sudah angkapo, terus ada ya. Itu udah kata budak ya, ada udah Palembang. Rasulullah SAW bersabda, la yalzam muslim al-kafirul muslim. Contoh sederhana, tadi sudah. Berikutnya pembagian warisan. Nah, yang terhijab ya. Terhijab tadi siapa? Saudara kandung. Terhijab oleh siapa? Oleh ayah ya. Jadi kepada ada ayah di situ, dulur tidak dapat. Jadi ayah terhijab oleh anak kandung terhijab oleh ayah. Kakek terhijab oleh siapa? Oleh ayah. Kapan ada kakek, ada ayah, maka kakek terhijab. Cucu terhijab oleh anak laki-laki, tertutup ya. Paman terhijab oleh tadi ya, anak laki-laki. Mudah sebenarnya ilmu waris itu sangat mudah, tapi nak tahu barang tak tahu ini yang sulit. Nah, tadi kalau ternyata di sini bukan mau berwanda ya, masuk di sini dan insya Allah akan membuka wawasan lagi. Nanti Pak Ustadz akan sharekan adanya file seperti itu. Nah ini diantara beberapa permasalahan waris, Bapak Ibu sekalian. Mungkin pada saat ini ada yang sedang diskusi ya. Ya, jawab. Nanya Ustaz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali dari Pak